Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan prinsip korupsi dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan dosen pengampu Pak Abdul Wahidin. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rahmi, NIM 2320203870232037 dengan prodi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nilai-nilai korupsi yang akan dibahas di sini ada 9, meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan terakhir keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Yang pertama itu ada kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Nah, pelaporan masyarakat menjadi salah satu yang sarana efektif untuk memberantas korupsi dengan adanya sikap kejujuran. Nah, yang kedua ada kepedulian. Kepedulian ini berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Ketiga ada kemandirian. Kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang keempat ada kedisiplinan. Nah, disiplin ini adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Nah, yang kelima ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini seseorang yang bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab ini tidak akan korupsi karena akan segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Yang keenam ada kerja keras. Kerja keras ini kegiatan dia kerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh ada sederhana atau kesederhanaan. Kesederhanaan ini juga berarti hidup secara wajar. Artinya seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak mengumpulkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Yang kedelapan ada keberanian. Nah, keberanian ini tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Keberanian ini diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Dan terakhir ada keadilan. Adil ini memiliki arti sambarat atau tidak berat sebelah atau tidak memihak. Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar atau berpegang kepada kebenaran. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip ini. Korupsi ini ada 5. Prinsip akuntabilitas adalah kunci dalam memerangi korupsi. Akuntabilitas ini memastikan bahwa para pemimpin dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada publik dan lembaga-lembaga pengawas. Yang kedua ada prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi ini adalah kualitas penting dalam pemerintahan yang mengharuskan informasi dan keputusan publik diungkapkan secara jelas dan terbuka. Yang ketiga ada prinsip fairness atau kewajaran. Ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan terakhir informatif. Yang keempat ada prinsip kebijakan. Pedoman atau asas yang membimbing pembuatan keputusan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan publik. Prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti transparansi, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Tujuan dari menerapkan prinsip kebijakan ini adalah untuk menciptakan kebijakan yang baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan ini merujuk pada mekanisme atau proses untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa mereka efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta nilai-nilai yang dipegang. Nah, sekian dari penjelasan mengenai nilai-nilai dan prinsip korupsi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kedepannya, untuk para remaja dan kawan-kawan sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.